Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajang Nurjaman, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Muhammad Hamka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang rasanya kalau mendengar anak-anak Bapak yang kece-kece dan cantik-cantik ini sudah siap dan sehat. Bapak sangat senang sekali, oke. Tadi pagi Bapak sudah mengirimkan daftar hadir. Apakah sudah diisi daftar hadirnya? Sudah. Untuk mengisi daftar hadir adalah yang pertama, wajib diisi namanya dengan jelas ya. Nama panjangnya siapa? Terus di sini diisi oleh nomor absen ya. Terus di sini ingat ya, tetap di sini harus dikirimkan. Kirim ya. Kalau tidak dikirimkan berarti daftar hadirnya belum terisi ya. Iya, Raisa buat pimpin doanya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berdoa selesai. Amin. Ya. Terima kasih Kak Raisa ya sudah memimpin doanya ya. Pak, kenapa sih kita mesti berdoa dalam setiap pembelajaran atau mulai pembelajaran? Alasannya berdoa itu adalah ilmu nurullah. Ilmu itu adalah cahaya Allah. Berarti kita meminta pada Allah, ya Allah, berikanlah saya ilmu yang bermanfaat, lahir, batin, dunia, dan akhirat. Ya, jadi semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita di dunia dan bisa bermanfaat kita nanti kelak di akhirat ya, dan dikumpulkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, pembelajaran kali ini kita ada 2 sesi seperti biasa ya. Sesi yang pertama yaitu sampai 35 menit ke depan. Yang pertama adalah kita akan bahas semua materi pembelajaran sampai penjelasan dengan LKPD. Ingat, hasil LKPD-nya difotokan, dikirimkan ke Bapak. Biar nanti kita bahas sama-sama di grup pada sesi kedua. Sesi kedua akan dimulai pukul 9:30 ya, atau 9:30. Ucapkan terima kasih kepada anak-anak Bapak yang sudah menggunakan face shield, masker ya. Dan Bapak ingatkan, menggunakan masker itu menutupi hidung. Ya, bukan di bawah hidung. Ya. Pak, kalau saya nggak pakai masker tapi pakai face shield saja, bagus, keren. Setelah itu menggunakan hand sanitizer dan akhirnya kita bebas kuman, bebas dari virus dan bebas dari virus corona. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, setelah Bapak menjelaskan tentang kenapa sih Pak kita mesti menggunakan masker, menggunakan facial, alasannya adalah karena kita sayang pada diri sendiri, sayang sama orang tua, dan sayang kepada negara kita. Salah satu kita cinta terhadap negara kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan semangat. Siap? Siap. Garuda Pancasila. Patriot proklamasi sedia Pancasila rakyat hadir sentosa
Lah, Bapak ucapkan terima kasih. Bagus nyanyinya yang semangat ya. Nah, kita harus maju, 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 dan maju. Nah, sekarang kita akan maju. Sekarang kita akan belajar ya. Setelah kita mempelajari kemarin itu tentang ide pokok, tentang rantai makanan ya. Kali ini kita akan belajar mampu menemukan ide pokok dalam pikiran dengan tepat ya. Nomor 1. Yang kedua adalah membuat peta pikiran. Jadi ide pokok itu adalah dipetakan pikirannya ya, dibuat sebuah peta ya. Nanti di sini di kertas ya, di kertas membuat peta pikiran dari sebuah paragraf. Paham tujuan pembelajaran kali ini? Paham. Alhamdulillah kalau sudah paham ya. Tepuk kelas 5. Ceria, agamis. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, siap ya. Pinter. Alhamdulillah kita akan langsung masuk pada pembelajaran utama. Ada yang mau baca? Saya Pak. Oke. Siapa itu? Nisa ya? Boleh, Nisa duluan. Silakan Nisa baca. Pokok pikiran dalam bacaan di bawah ini adalah peta pikiran adalah diagram yang digunakan untuk mengatur informasi secara visual. Peta pikiran bersifat hierarkis dengan menunjukkan hubungan di antara bagian-bagian dari keseluruhan. 1. Hal ini sering dibuat di sekitar satu konsep digambar sebagai gambar di tengah halaman kosong, di mana representasi gagasan terkait seperti gambar, kata, dan bagian akan ditambahkan. Ide-ide utama terhubung langsung ke konsep sentral, dan ide-ide lain bercabang dari ide-ide utama tersebut. Oke, terima kasih ya telah membaca, keren. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih, mari kita sama-sama analisis apa pokok pikiran dari paragraf ini. Ada yang tahu? Saya, Pak. Oh iya, siapa? Widya? Saya. Oh, Nisa. Siapa apa Nisa? Peta pikiran, Pak. Oke, pinter. 100 tepuk tangan buat Nisa. Nah, sekarang Bapak tanya nih, satu lagi ya. Apa kalimat utama dari paragraf ini? Iya, Resi? Ya, Pak. Peta pikiran adalah diagram yang digunakan untuk mengatur informasi secara visual. Mantap, luar biasa anak-anak Bapak keren. Terakhir ya. Pak cepet-cepet yang bisa angkat tangan langsung ya. Nih, apa termasuk jenis paragraf apakah ini? Saya, Pak. Oke, Saya, Pak. Raisa. Deduktif. Alasannya apa ya? Karena kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Subhanallah ya, anak-anak Bapak memang keren. Nah ya, sekarang Bapak mau tanya nih, apa ini maksud dengan peta pikiran? Ada yang pernah baca di buku? Coba ingat-ingat kembali, peta pikiran itu apa ya? Di macam-macam berbagi sudut pandang. Ya, ulangi Raisa. Macam-macam berbagi sudut pandang. Oh iya, macam-macam berbagi sudut pandang. Iya, Resi sayang. Peta pikiran adalah untuk berpikir secara berkelompok. Oke, luar biasa, pintar ya. Nih, Bapak beritahu ya. Boleh kalian langsung catat. Menurut Tony Buzan, bahwa pemetaan pikiran atau nama lain dari peta pikiran adalah luar biasa ya, anak-anak Bapak pintar. Nah, seperti sampai ditanyakan? Tidak. Tidak. Nah, berikutnya. Ada yang pernah lihat enggak? Bagaimana cara membuat peta pikiran dari teks bacaan? Saya, Pak. Siapa? Aku, Pak. Saya, Pak.
atau Saya, Widya? Pak. Aku, Oke. Pak. Oke, Resi, silakan Pak. Resi. 1. Membaca seluruh teks yang disediakan. 2. Oke, Membuat pinter. catatan pokok pikiran pada Oke, setiap paragraf. betul. Nah, sekarang lihat, amati tayangan video berikut ini. Kalau ada yang tidak jelas, kurang paham, silakan catat dan nanti tanyakan ke Bapak. Setuju? Setuju. Oke. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan peta pikiran itu? Mari kita simak baik-baik materi berikut ini. Peta pikiran yaitu suatu cara untuk mengorganisasikan dan menyajikan informasi yang terhubung dengan topik sentral dalam bentuk kata kunci, gambar atau simbol, dan warna, sehingga suatu informasi dapat dipelajari dan diingat secara cepat dan efisien. Singkatnya, peta pikiran itu merupakan cara kalian menyajikan informasi dalam bentuk yang lebih kreatif sehingga mudah dipahami. Selanjutnya, apa saja manfaat dari peta pikiran? Tentunya hal ini memiliki banyak manfaat ya teman-teman. Yang pertama adalah memudahkan belajar. Dengan bentuknya yang lebih singkat dan efisien, maka memudahkan kalian mengingat informasi yang sudah kalian tulis dalam bentuk peta pikiran. Selanjutnya adalah meningkatkan kreativitas. Hal ini karena membuat peta pikiran itu dengan simbol yang kreatif dan warna yang beraneka ragam. Selanjutnya adalah mendorong kita untuk lebih produktif dan efisien. Jadi, dengan adanya peta pikiran kita bisa membuat catatan yang lebih singkat. Kemudian bagaimana cara membuat peta pikiran? Nah, di sini akan dibahas lebih rinci cara membuat peta pikiran dengan mudah. Langkah yang pertama bisa kalian lakukan dengan menentukan ide pokok bacaan. Kalian baca teksnya terlebih dahulu, kemudian tentukan ide pokok masing-masing paragraf. Selanjutnya, kalian membuat daftar pertanyaan. Hal ini bertujuan supaya peta pikiran berisi hal-hal yang memang pokok saja. Tuliskan jawaban dalam bentuk cabang yang saling terhubung. Bagaimana teman-teman? Mudah kan cara membuat peta pikiran? Kalian bisa buat di rumah ya. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran barusan, di video barusan? Cara membuat peta pikiran. pikiran. Mantap, betul. Cara membuat peta pikiran ya. Selain itu, apa lagi yang didapat? Coba angkat tangannya yang mau jawab. Saya, Pak. Iya, apa coba? Manfaat peta pikiran. Siap, pinter ya. Ada manfaatnya, ada caranya, ada contohnya. Dan Bapak sudah rangkumkan. Ini cara membuat peta pikiran ya. Nih, cara membuat peta pikiran yang pertama baca seluruh teks bacaan yang disediakan. Yang kedua adalah buat catatan pokok. Ya, catatan pokok itu kalau di dalam paragraf itu berarti ada kalimat intinya atau kata kuncinya. Itu boleh ditulis ya pada paragraf pada peta pikiran tersebut. Terus buatlah bagan. Nah, bagannya ingat kalau misalnya paragraf mau buat apa dari sebuah teks bacaan itu judulnya disimpan di tengah-tengah agar lebih memudahkan ya. Ini ada contohnya. Contoh kalau misalnya ada sebuah wacana atau paragraf yang berjudulkan jaring-jaring makanan. Maka di paragraf pertama ini kita tuliskan mau menulis apa ya di dalam paragraf ini tentang jaring-jaring makanan. Paragraf ke-1 kata kuncinya apa, paragraf kedua kata kuncinya apa, paragraf ketiga, kelima kata kuncinya apa, seperti itu. Sampai sini dapat dipahami? Dapat. Ingat di sini ada kata-kata jaring-jaring makanan. Bapak jadi berpikir nih, jaring-jaring makanan itu apa ya? Apa hubungannya sih jaring-jaring makanan yang akan kita bahas sekarang dengan rantai makanan yang kemarin kita sudah bahas ya. Nah, kita lihat video kembali. Ingat, catat, yang perlu catat, lihat, dan pahami. Kalau yang tidak mengerti, tanyakan pada Bapak. Setuju lagi ya? Silakan amati video berikut ini.
Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Nah, alhamdulillah. Nih, dari video tayangan barusan, Bapak tanya nih, apa yang kalian pelajari? Apa yang kalian dapat? Angkat tangan yang bisa. Iya, Widya. Aku, Pak. Aku Jaring-jaring makanan. Jaring. Rantaian makanan. Oke, rantai makanan. Apalagi ada yang bisa mau coba jawab lagi? jaring-jaring makanan. Iya, betul. Apa perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan dari gambar berikut ini? Coba amati. Saya. Oke. Ayo, Kak. Raisa apa? Aku, Pak. Ya, boleh. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Kalau jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Mantap, luar biasa, subhanallah. Ya, tadi Nisa mau jawab apa? Rantaian makanan organisme hanya memakan satu jenis organisme saja, sedangkan jaring-jaring makanan memakan organisme lainnya yang tidak hanya satu jenis saja. Subhanallah, keren ya. Inilah
yang barusan kalian sebutkan ya, perbedaan dari rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu. Dimulai dari produsen itu tumbuhan, sampai konsumen tingkat tinggi, konsumen tingkat tingginya mati, diuraikan oleh dekomposer, yaitu tadi apa? Jamur, lalu jadi pupuk kompos. Setelah jadi pupuk kompos, diberikan lagi pada tanaman, seperti itu. Kalau jaring-jaring makanan, itu betul ya, banyak, bukan hanya satu individu saja, tetapi banyak sekali kolaborasinya di situ. Berarti bisa dikumpulkan atau bisa dijelaskan kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Bapak akan memberikan sebuah reward kepada kalian ya, yaitu tentang LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, caranya bagaimana? Ting tong. Nah, ini petunjuk pengerjaannya ya. 1. Lihat, baca, dan pahami tentang setiap petunjuk langkah-langkah pengerjaan LKPD. Yang kedua, mengerjakan LKPD secara berkelompok, maksimal 2 orang per kelompok untuk pemetaan kelompoknya berdasarkan jarak rumah yang terdekat. Ini anak-anak Bapak sudah bagus, sudah keren. Kerjakan secara berurutan dan kerjasamalah yang baik ya. Jangan kamu jangan seperti itu ya. Yang terakhir adalah setelah selesai mengerjakan, silakan foto, hasilnya difotokan ya. Hasilnya strek foto, kirimkan ke Bapak ya, hasil LKPD tersebut. Terus kegiatan kalian ketika sedang mengerjakan LKPD ya, silakan berdiskusi, itu videokan. Jadi Bapak tahu kalian mengerjakannya secara video ya, divideokan. Dan terakhir setelah itu kalian mengirimkan kepada Bapak ya video tersebut. Ya, gimana Nisa? Ini videonya seperti biasa, yang satu jadi guru, yang satu jadi murid, atau per kelompok? Oh, videonya yang satu jadi guru, yang satu jadi murid ya. Loh, Pak, kenapa satu jadi guru, satu jadi murid? Biasanya kalau per kelompok itu kan kamu aja yang mengerjakan ya. Tapi kalau satu jadi guru, gurunya punya tanggung jawab, muridnya punya tanggung jawab ya. Namanya ini adalah diskusi tutor teman sebaya ya. Yang jadi gurunya silakan ketua kelompoknya jadi gurunya. Saya jumpa kembali pukul 9.30. Linknya akan Bapak buka 9.25. Ingat ya, linknya akan Bapak berikan 9.25 di grup kelas WA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita akan belajar mengerjakan LKPD. Sebelumnya sudah dibahas tentang ide pokok, informasi penting. Sekarang kita akan mengerjakan melalui HP. Ini di sini kita akan belajar tentang tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran 1. Setiap bacaan tertentu memiliki ide pokok yang tertuang dalam pokok pikiran. Dengan mengetahui pokok pikiran yang ada, bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kali ini tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk lain makanan. Coba jelaskan pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan. Yang lain memakan tumbuhan. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mari kita baca soal nomor 1. Tentukan pokok pikiran dan informasi penting pada setiap paragraf. Selamat datang kembali anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Bapak udah terima nih di grup WhatsApp dan ada yang juga yang japrit mengirimkan hasilnya, fotonya. Berarti tata cara kita kali ini adalah yang pertama, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah itu nanti kelompok yang lain beri tanggapan sama atau beda. Dan Bapak juga nanti akan tampilkan yang sudah kalian fotokan ke Bapak ya. Kita cek sama-sama. Oke, kalau begitu sini ya. Gambarnya seperti ini gambar awalnya. Iya, Pak. Coba. Oke, nah terus ini isinya apakah seperti ini? Iya, Pak. Oke, kalau isinya sudah seperti ini berarti kita akan sama-sama bahas ya. Kelompok siapa yang sudah siap untuk mempresentasikan? Aku, Pak. Siapa kelompok? Nisa ya. Kelompok saya, Pak. Oke, silakan. Kelompok Nisa buat mempresentasikan hasilnya. Nama kelompok Gold. Nama anggota Widya dan Nisa. Tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran 1. Pertanyaan nomor 1. Dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Informasi pentingnya, kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Pertanyaan nomor 2, buatlah peta pikiran pada ide pokok paragraf pertamanya. Kebergantungan antar makhluk mengalir dari satu makhluk ke makhluk lain di dalam rantai makanan. Ide pokok paragraf ketiga, di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Makanan dan jaring-jaring makanan. Apa perbedaan rantaian makanan dan jaring-jaring makanan? Jelaskan. Rantai makanan organisme hanya memakan satu jenis organisme saja. Jaring-jaring makanan organisme memakan organisme lainnya yang tidak hanya satu jenis saja. Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Gimana pendapat kelompok yang lain? Apakah jawabannya sudah betul? Bisa juga sama Bapak ini ditampilkan bukunya. Ada tanggapan dari kelompok Resi? Bagus, Pak. Sekarang kelompok berapa yang mau? Aku, Pak. Dari kelompok Singa, anggota Raisa dan Sandy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam materi kebergantungan makhluk hidup dan jaring-jaring makanan. Paragraf 1. Pokok pikirannya. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Apa perbedaan dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu. Oke, nih coba perhatikan. Ini ada peta pikiran yang dibuat oleh kelompok Raisa. Betul atau kurang tepat? Coba berikan tanggapannya. Gimana? Lengkap. Lengkap, bagus. Kelompok Silvi memberikan tanggapannya? Lengkap, subhanallah ya kelompok Raisa. Ini membuat peta pikirannya sudah bagus, sudah keren. Dan terakhir, ini betul. Apa nih jaring-jaring makanan? Nama anggota Resi Vira. Tema 5 ekosistem. Subtema 3 keseimbangan ekosistem. Pembelajaran 1. Setiap bacaan tentunya memiliki ide pokok yang tertuang dalam pokok pikiran dengan mengetahui pokok pikiran yang
ada kita dengan mudah mengetahui informasi-informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Buatlah pokok pikiran di atas menjadi peta pikiran dari bacaan tersebut. Judul bacaan, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Ada, Pak. Sip, luar biasa. Ada yang mau memberikan tanggapan atau masukannya buat ini kelompoknya Resi? Tidak, Pak. Tidak. Oke, kalau begitu Bapak boleh beri saran ya untuk kelompok Resi. Nah, ini nanti kalau misalnya tanda panahnya yang ide pokok ketiga ini langsung dari judul ya. Dari sini ke sini langsung ya. Nah, itu. Pak, ada saran dari kelompok kami. Oh iya, sarannya apa? Sarannya membacakan seharusnya itu bersama-sama agar terjalin kebersamaannya dan ganti-mengganti. Oke, terima kasih ya. Kami dari Silakan kelompok Labi Restra 2. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain dalam rantai makanan. Pokok pikiran paragraf 3. Di dalam sebuah ekosistem hubungan antara beberapa rantai makanan. 2. Pokok pikiran di atas menjadi peta pikiran dari bacaan tersebut. Kan? Bapak sangat bangga sama kalian sudah bisa mempresentasikan dengan sempurna. Nah, sebelum masuk pada kegiatan berikutnya, Bapak mau tanya nih, apa kesulitan dalam pembelajaran kali ini? Tidak, Pak. Tidak, oke. Kalau tidak, kita masuk langsung ke tes akhir, petunjuk pengerjaannya. Pak, tes akhirnya kita akan laksanakan di Google Form ya. Nih, akan di sini. Bapak sharekan ke grup WA ya. Nah, silakan nanti isi Google Form-nya. Sudah ada, Pak. Oke, sudah ada. Nah, lihat petunjuk pengerjaannya. Buka link yang Bapak bagikan barusan di HP, isi nama, kelas, baca dengan teliti dan seksama, kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan yang wajib diingat adalah ingat, awali, dan akhiri dengan berdoa. Nah, ini contoh pengerjaan Google Form-nya. Nanti ketika kalian buka link, klik midget link ini, ya, akan muncul jreng-jreng. Nah, di sini tulis nama kalian ya. Misalnya Jajang Nurjaman. Kelas di sini pilih kelas 5. Setelah itu pilih berikutnya ya. Ketika muncul berikutnya, maka akan keluar soalnya yaitu seperti ini ya. Nanti kalian baca dengan seksama, amati dengan seksama, terus pilih A, B, C atau D. Ya, paham? Paham. Oke. Tepuk kelas 5. Yes. Oke, terima kasih nih. Coba kita fokus ke sini. Apa yang kita pelajari hari ini? Rantaian makanan, jaring-jaring makanan, peta pikiran. Oke, bagus. Rantai makanan, jaring-jaring makanan, peta pikiran, ya. Nah, ide pokok. Nah, Bapak mau tanya nih kesimpulannya. Kesimpulannya jaring-jaring makanan itu apa? Jaring-jaring makanan adalah saling memakan. Saling memakan, ya. Ada yang lain kesimpulannya jaring-jaring makanan itu apa? Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Oke, mantap. Kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Terus kalau misalnya cara membuat peta pikiran bagaimana? Membaca seluruh teks bacaan. Buat catatan
Tentukan Membuat pokok pikiran pada setiap paragraf atau tulisan kalimat setiap utama. paragraf. Buatlah Oke. bagian dengan kreasi dan kreativitas masing-masing. Kreativitas masing-masing. Oke, pinter itu kesimpulannya ya. Alhamdulillah, berarti pembelajaran kali ini kita telah selesai dan ada oleh-oleh dikumpulkan untuk besok ya. Nih, dikumpulkan untuk besok. Silakan amati jaring-jaring makanan yang ada di lingkungan kalian. Mau di lingkungan dalam rumah, mau di lingkungan luar rumah, mau di lingkungan kebun, mau di lingkungan, kalau misalnya di rumahnya ada apa? Kolam, lingkungan kolam. Silakan buatkan jaring-jaring makanannya buat besok hari ya, karena besok hari kita akan membahas pembelajaran tentang simbiosis ya. Nanti akan ketemu apa itu simbiosis ya. Dikerjakannya itu kelompok. Iya, dikerjakan secara berkelompok boleh, dikerjakan secara individu pun boleh ya. Pembelajaran kali ini Bapak cukupkan sekian. Bapak ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampaikan salam pada rekan-rekan kalian yang belum bisa mengikuti pembelajaran kali ini. Berikan bagaimana caranya mengerjakan KPD kalau yang kebetulan tidak gabung, karena tadi ada Rojul katanya sedang sakit ya. Mudah-mudahan Rojul cepat sembuh kembali ya. Terus ada rekan kalian juga yang tidak mengikuti kegiatan ini karena satu hal dan yang lainnya, berarti nanti tugas kalian adalah menyampaikan caranya, cara pengerjaannya, materinya seperti apa ya, dan cara pengisian Google Form-nya. Paham sampai sini? Kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa atau kita sama-sama berdoa membacakan kepada Allah Subhanahu wa taala tanda syukur dengan doa kifaratul majelis. Masih ingat? Ya, kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina ya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.